Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, materi kita kali ini masih mengenai persamaan garis lurus. Perbedaannya di sini, persamaan garis lurus yang sejajar, ini lambang sejajar, dan tegak lurus garis lain. Sejajar ini artinya M1 sama dengan M2, yaitu di mana gradien 1 nilainya sama dengan gradien 2. Nah, kalau dia tegak lurus, M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Artinya, gradien 1 jika dikalikan dengan gradien 2, hasilnya negatif 1. Di sini, untuk lebih memperjelasnya, Ibu masuk saja kepada contoh soal. Yang pertama, tentukan persamaan garis lurus yang sejajar dengan garis 3x ditambah 5y dikurang 15 sama dengan 0. Dan melalui titik 2,3. Nah, di sini penyelesaiannya. Di sini penyelesaiannya kita cari dulu gradiennya. Cari gradien dari persamaan garis tadi. Dari persamaan garisnya 3x ditambah 5y dikurang 15 sama dengan 0. Ini kan persamaan garisnya berbentuk AX ditambah BY dikurang 15 sama dengan 0. Jadi gradien atau M-nya, di sini kita anggap M1 karena dia pertama, min A per B. Min A atau di sini bisa juga min koefisien dari X dan per koefisien dari Y. Kita lihat di sini, koefisien dari X ini dia. Nah, atau nilai dari A, 3. Ambil 3, minnya dari rumus, 3 letakkan. Koefisien dari Y, ini Y kita, berarti ini dia. Atau nilai B tadi, min per B kan, berarti 5. Kita letakkan 5. Jadi, gradien dari persamaan garis ini yaitu min 3 per 5. Nah, karena garis G1 sejajar dengan G2, garis G2, maka gradiennya pun M1 sama dengan M2 sama dengan min 3 per 5. Nilainya sama, min 3 per 5. Jadi, untuk mencari persamaan garis lurus melalui satu titik yaitu 2,3, di mana di sini 2,3 berarti yang duanya sebagai X1 sama dengan 2, ini Y1 sama dengan 3. Masih ingat kan nak, persamaan garisnya berbentuk seperti ini, Y dikurang Y1 sama dengan M dikurang buka kurung X dikurang X1. M di sini karena dia sejajar kita pakai M yang kita cari tadi, min 3 per 5. Masukkanlah nilainya. Y dikurang Y1 kita dapat 3 dari titiknya tadi di sini 3. Masukkan 3-nya. Sama dengan M min 3 per 5 dari yang gradien tadi. Ini dia. Terus X dikurang X1. X1-nya dapat 2 di sini. Setelah ini, nah kemarin di sini kan kata ibu dia per 5. Kita hilangkan per 5-nya, dikali 5 semua. Atau kita kali silang di sininya. Ini 5-nya kita kalikan ke sini. 5, Y dikurang 3. Di sininya min 3, X dikurang 2. Karena 5-nya sudah dikalikan dengan sebelah sini. Ya. Jadi di sini kita olah, ini kita kalikan. 5Y, ini kita kalikan. Min 15 sama dengan, ini kita kalikan. Min 3X, ini dikalikan juga. Plus 6, karena negatif 3 dikali negatif 2, dapatnya 6. Nah, kalau sudah posisi sebelah sini, karena min 3-nya negatif, berarti kita pindahkan dia ke sebelah kiri. Di sini 5Y-nya tetap, negatif 15-nya tetap. Ini pindah ke sini. Sama dengan berarti di sini. Berarti jadi positif, kebalikannya dia. Ini jadi positif juga.
Negatif, maaf, ini jadi negatif 6 sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti ini, biasanya kan nilai X-nya di depan. Kita posisikan X-nya di depan. 3X, sudah X 5, ada Y, berarti 5Y. Nah, kita olahlah ini. Negatif 15, negatif 6, berarti hutang 15, hutang 6, berarti negatif 21, sama dengan 0. Nah, inilah persamaan garisnya. Jadi, persamaan garisnya sama dengan 3X ditambah 5Y dikurang 21 sama dengan 0. Inilah persamaan garis dari soal kita nomor 1. Kita lanjut lagi ke nomor 2. Di sini tentukan persamaan garis lurus yang tegak lurus dengan garis X ditambah 4Y dikurang 4 sama dengan 0 dan melalui titik negatif 1,5 sama. Yang pertama kita cari dulu gradiennya dari persamaan garis itu. Kita cari penyelesaian. Cari dahulu gradien dari persamaan garis. Persamaan garis 3, kita X ditambah 4Y dikurang 4 sama dengan 0. Ini sudah letaknya setara semuanya. Berarti ini sama bentuknya AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Maka gradiennya, ini gradien pertama kita anggap M1 sama dengan min A per B. Atau koefisien dari A, X dan koefisien dari Y. Min A. Nih min A. Ini nilainya tidak ada. Berarti nilainya kita kasih aja 1. Berarti 1 A-nya. Per B ini. Koefisien dari Y 4. Positif 4. Berarti 4. Nah M1 nilainya min 1 per 4. Karena garis 1 tegak lurus dengan garis 2, maka M1 dikali M2 nilainya negatif 1. M1 dikali M2 nilai negatif 1. M1 berarti kita sini mencari M2. Kita masukkanlah M1-nya negatif 1 per 4 dikali M2 sama dengan negatif 1. M2 sama dengan negatif 1 ini pindahkan ke sini karena dia kali jadi bagi, dibagi negatif 1 per 4. M2 sama dengan negatif 1 tanda bagi dijadikan kali, ini diputar. Min 4 per 1. M2 sama dengan ini nilainya 1 berarti 4. Dapatlah M2 4. Atau bisa juga kita lihat dengan cara cepatnya. Di sini M1 sama dengan negatif 1 per 4. Maka M2-nya sama dengan kebalikan dari ini. 4 per 1 sama dengan 4. Ini cara cepatnya. Seandainya nanti ada ketemu di mana misalnya M1-nya 2 per 3, maka M2-nya negatif, kita balik aja ini. 3 per 2. Kalau tidak mau mencari M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Ini cara cepat mencarinya. Jika M1-nya sama dengan sepertiga, maka M2-nya sama dengan negatif 3 per 1 sama dengan negatif 3. Paham ya nak ya? Nah kita lanjut lagi ke sini. Nah karena M2-nya sudah ketemu nilainya 4, maka persamaan garisnya bisa kita cari seperti ini. Jadi persamaan garisnya, persamaan garis melalui titik. Melalui titik, berarti ini satu titik, titiknya karena 1, negatif 1,5. Artinya nilai X1-nya sama dengan negatif 1. Nilai Y1-nya sama dengan 5 karena titiknya cuma 1. Olahlah. Kan persamaan garis melalui satu titik rumusnya ini. Y dikurang Y1 sama dengan M
buka kurung, X dikurang X1. Nah, M yang kita pakai ini yang ini. Ini M yang kita pakai. 4 ini. M2-nya kita pakai di sini. Berarti Y dikurang 5. Y1-nya 5 sama dengan M. M-nya 4. X dikurang nilai X1-nya negatif, berarti kita buka kurung, tutup kurung lagi. Kita olah lagi, Y dikurang 5. Kita kalikan dulu yang di sini. 4-nya tetap, X negatif kali negatif positif, positif 1. Setelah itu baru kita kalikan dengan 4-nya, Y kurang 5-nya tetap. Ini kita kalikan, dapat 4X. Ini kita kalikan juga, dapatnya positif 4. Nah, kalau sudah seperti ini kita pindah ruas. Karena di sininya nilai X-nya sudah positif, berarti yang ini kita pindahkan ke sebelah kanan. Ini sama dengan, ini 0, ini tetap 4X, ini tetap positif 4, ini pindah. Jadi negatif Y, ini juga pindah, jadi positif 5. Nah, seperti biasa kita susun dia sudah X pasti Y. Berarti Y-nya di sini, negatif Y. Nah, kita olah ini. Positif 4, positif 5, berarti positif 9. Kita olah lagi, pindahkan 0-nya ke sebelah. 4X dikurang Y ditambah 9 sama dengan 0. Inilah persamaan garisnya. Inilah persamaan garis yang tegak lurus tadi. Jadi, kalau dia sejajar, maka gradiennya nilainya sama. Kalau dia tegak lurus, gradiennya M1 dikali M2 sama dengan negatif 1 atau kebalikannya. Demikianlah pembelajaran Ibu. Semoga dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.